Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Delia dari kelas 3H dengan NIM 2101025061. Saya mahasiswa UHAMKA Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan membahas artikel tentang dampak COVID-19 terhadap sistem pembelajaran di Indonesia. Poin-poin yang saya akan bahas di artikel mulai dari awal mewabahnya COVID, lalu apa saja dampak-dampak dan juga apa saja langkah-langkah tindakan, serta metode-metode pembelajaran yang efektif digunakan di saat masa pandemi. Maka dari itu, lebih jelasnya akan saya bahas satu persatu. Nah, jadi awal mula mewabahnya COVID-19 ini pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Tiongkok. Sementara WHO mengumumkan pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global, di mana tercatat negara-negara yang memiliki kasus tertinggi terpapar COVID-19 saat itu adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran. Pembahasan berikutnya yaitu dampak akibat adanya COVID-19. Jadi, COVID-19 ini menimbulkan beragam adaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya terjadi pada bidang pendidikan. Pembelajaran yang awalnya dilaksanakan di sekolah secara tatap muka, secara mendadak dipindahkan menjadi belajar di rumah masing-masing secara online. Bahkan banyak pelajar dan juga mahasiswa tersebut berada di kalangan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Akibat adanya pandemi ini pula diterapkan berbagai kebijakan seperti menjaga jarak, menghindari berbagai kerumunan, melakukan physical distancing, menghindari adanya pertemuan kerumunan yang melibatkan banyak orang. Hal ini dilakukan supaya penyebaran COVID-19 tidak banyak menyebar. Nah, baik teman-teman, bisa dilihat untuk gambar berikut, yaitu gambar di mana peserta didik ini sedang melakukan pembelajaran daring. Pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis, dan nggak bisa dipungkiri 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan adanya pembatasan interaksi Kementerian Pendidikan di Indonesia itu mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Nah, apa aja sih yang terjadi, masalah-masalah apa? Nanti kita bahas. Pembahasan berikutnya yaitu dampak COVID-19 terhadap sistem pembelajaran di Indonesia. Ada 3 dampak COVID yang saya akan bahas, yaitu yang pertama itu permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online. Sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa ini terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dan mengumpulkan tugas itu yang diberikan oleh guru. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya WFH, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Yang kedua yaitu penyampaian materi yang kurang efektif. Salah satu dampaknya di bidang pendidikan banyak sekali muncul berbagai masalah yang dihadapi, antara lain itu siswa dan guru seperti materi yang disampaikan belum selesai dan diganti dengan adanya tugas. Nah, hal tersebut menjadi keluhan siswa karena tugas yang diberikan lebih banyak, serta banyaknya tenaga pendidik dan juga peserta pendidik merasakan belum siap dengan adanya virus ini. Nah, dengan adanya virus ini seolah-olah itu memaksa semua orang untuk siap dengan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga itu kurang dampingan orang tua. Jadi peran orang tua itu semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut ini memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat.
Anak ini cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal kurang bermanfaat atau negatif. Nah, jadi pembahasan selanjutnya yaitu apa saja langkah-langkah tindakan harus kita ketahui. Nah, di sini saya akan membahas ada 4. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua ada pendidik, dosen maupun akademisi, yang ketiga ada orang tua, dan yang terakhir ada anak didik. Baik, jadi yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar menjadi kondisi new normal dengan protokoler yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing ataupun physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang secara tiba-tiba. Tidak heran membuat tenaga pendidik dan peserta didik kaget termasuk orang tua. Dari berbagai keluhan dapat menjadi tantangan bagi para tenaga pendidik. Bagaimana cara mereka tetap memberikan motivasi kepada peserta didik dalam melakukan pembelajaran online ini? Seorang tenaga pendidik harus mampu menginovasi dirinya dan peserta didik. Maksudnya guru ataupun dosen di sini harus mampu membangkitkan semangat motivasi peserta didik dengan penjelasan materi dan tugas yang berbeda dan dengan berbagai metode belajar yang menarik. Yang kedua itu ada pendidik, dosen maupun akademisi, yaitu sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran di mana mata kuliah harus selesai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online dan pertanyaan dan kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum diskusi. Yang ketiga itu ada dari orang tua. Nah, jadi dari sisi orang tua memang paling berat karena memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, ditambah harus memperhatikan mendampingi anak-anak untuk belajar. Mungkin harus menambah biaya untuk pulsa agar anak-anak tetap berjalan belajar dengan daring. Orang tua harus mampu bertransformasi dan beradaptasi terlebih dahulu, sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau mentor perubahan bagi anak-anaknya di rumah. Di masa pandemi ini menjadi sebuah peluang untuk menyadarkan setiap orang tua bahwa beban pendidik anak tidak bisa hanya diserahkan pada guru maupun dosen semata. Dan terakhir itu ada anak didik. Dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, siswa diwajibkan belajar di rumah. Kebijakan ini sudah berlaku hampir 3 bulan lebih. Siswa mulai jenuh bahkan mengeluh dengan banyak tugas dari guru, sehingga mereka rata-rata meminta waktu mundur untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, masalahnya ada listrik mati, kendala internet, paket habis, jadi sebagai dosen sering berpihak dengan kondisi sulit seperti ini. Sementara siswa kurang fokus juga karena di rumah sudah bosan dan sering bedtime karena berjam-jam duduk di depan komputer atau handphone. Selanjutnya ada metode apa sih yang bisa digunakan dalam pembelajaran di saat pandemi ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 metode pembelajaran nih yang tepat pada saat COVID-19 ini. Yang pertama ada Google Classroom, yang kedua ada Zoom Meeting, dan yang ketiga ada WhatsApp. Yang dimana aplikasi-aplikasi tersebut kita sudah tidak asing lagi nih dalam mendengarnya, karena kita pun sampai saat ini masih menggunakan ketiga platform aplikasi tersebut. Nah, yang pertama ini ada Google Classroom. Nah, jadi Google Classroom ini aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring yang bisa dilakukan dengan menggunakan jarak jauh hingga memudahkan dosen ataupun mahasiswa untuk membuat atau mengelompokkan dan membagikan tugas. Mahasiswa dan dosen juga bisa melakukan kegiatan pembelajaran melalui ruang kelas Google Classroom kapan saja. Mahasiswa maupun dosen dapat mengakses aplikasi ini melalui website manapun. Aplikasi ini pun dapat mengirimkan tugas berupa file, PDF, video, dokumen, ataupun foto yang berkaitan dengan pembelajaran yang berkait. Nah, jadi teman-teman, seperti gambaran di samping ini, Google Classroom ini menunjukkan sebanyak 4,8% dinilai efektif dan 38,1% dinilai kurang efektif, dan juga 52,4% dinilai cukup efektif untuk pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom. Nah, jadi Google Classroom ini juga memiliki beberapa kendala.
yaitu pada saat pengumpulan sebagian dari mereka ini telah mengumpulkan tugas dikarenakan mereka mempunyai tugas lain di setiap mata pembelajaran sehingga membuat mereka lupa untuk login ke quiz learning ataupun ke dalam Google Classroom. Selanjutnya ada Zoom Meeting. Jadi Zoom Meeting ini pembelajaran melalui Zoom bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun, sama seperti dengan Classroom. Namun di dalam aplikasi ini memiliki kelebihan lain seperti mahasiswa dan dosen maupun murid dan guru bisa berinteraksi dan juga berkomunikasi, bahkan juga bisa bertatap muka. Menurut Hakim dan Rahman 2020 halaman 55 menyatakan bahwasannya pembelajaran menggunakan Zoom ini dinilai kurang efektif karena adanya kendala sinyal jaringan. Tetapi kegiatan lain dapat dilakukan selama pembelajaran daring menggunakan Zoom seperti melakukan percobaan, menampilkan PowerPoint, video pembelajaran, serta melakukan kegiatan tanya jawab. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa banyak siswa maupun mahasiswa mereka menjawab 9,5% dinilai efektif dan juga 33,3% dinilai kurang efektif, serta banyak 57,1% dinilai cukup efektif. Meskipun 57,1% mereka menjawab cukup efektif, tetapi tetap saja menurut saya Zoom Meeting itu kurang efektif, meskipun di dalamnya kita bisa langsung berinteraksi. Namun tatap muka dan belajar secara langsung kelas tidak dapat tergantikan karena belajar di kelas memiliki kelebihan, yaitu terdapat pada pembangunan karakter dan juga moral dalam bersosialisasi. Selanjutnya yaitu ada WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu jalan alternatif pilihan media pembelajaran yang sangat tepat. Itu dikarenakan WhatsApp adalah aplikasi yang sederhana. WhatsApp juga memiliki banyak fitur seperti untuk kirim pesan, kirim gambar, video, suara, buat grup dan lain-lain, serta mudah dalam pengoperasiannya. WhatsApp juga tidak membuat kita pusing bagaimana cara menggunakannya karena sebagian besar kita mengerti bagaimana cara menggunakan WhatsApp karena aplikasi ini sangat sederhana namun memiliki banyak manfaat. Nah, seperti gambar di samping ini menunjukkan bahwa sebanyak 57,1% mereka menjawab WhatsApp ini dinilai sebagai cukup untuk melakukan pembelajaran secara daring dibandingkan dengan aplikasi Classroom dan juga Zoom Meeting. WhatsApp juga dinilai kurang efektif, akan tetapi semua siswa ini maupun mahasiswa mereka memiliki aplikasi ini dibandingkan dengan Zoom Meeting ataupun Classroom yang sebagian handphone mereka tidak bisa menginstal aplikasi tersebut menurut Tamata 2020. Jadi kita harus memanfaatkan aplikasi WhatsApp dengan cara membuat grup kelas di dalam grup. Kita juga bisa berdiskusi mengenai materi dan juga untuk evaluasi atau memberi materi, kita bisa melakukannya dengan cara video call, serta jika materinya kurang dipahami kita bisa bertanya di grup atau mengirim pesan secara pribadi kepada dosen. Jadi jika disimpulkan ketiganya antara pembelajaran melalui Zoom Meeting, Classroom ataupun WhatsApp, kita memperoleh data, kebanyakan mereka memilih Zoom Meeting untuk melakukan pembelajaran di saat pandemi seperti ini. Zoom Meeting dianggap lebih efektif dikarenakan di dalam Zoom Meeting kita bisa berinteraksi, berdebat, menampilkan PowerPoint, video, berdiskusi. Namun dengan pertimbangan situasi, pada saat ini pembelajaran daring menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan dalam belajar. Teman-teman, jadi kesimpulan artikel saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia yaitu walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Seperti ada percepatan agar masyarakat lebih cepat maju dengan teknologi internet sekarang. Misalnya dengan belanja dalam sistem online, lebih disukai masyarakat dan mengurangi waktu dan biaya transport, apalagi masa COVID-19, karena lebih aman dan sehat. Kita harapkan semoga pandemi COVID-19 lekas berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia baru yang memiliki pola pikir positif yang sangat solidaritas sosial. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.